Kalau lu nggak punya background teknis tapi tetap pengen belajar dasar-dasar AI, stay tune karena gue bakal rangkum khusus AI yang pernah dibikin Google selama 4 jam untuk pemula. Awalnya gue skeptis banget karena gue pikir kursusnya bakal terlalu teoritis. Tapi tenang aja, gue bakal jelasin sesimpel mungkin. Jadi buat lo yang penasaran, subscribe ke channel ini dan join Discord Aiko sekarang juga. Linknya udah gue taruh di deskripsi ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling umum. Apa itu AI? Ternyata setelah gue telusurin, AI itu cuma bidang studi kayak matematika atau IPA, dan machine learning itu ibarat sub-bidang dari AI. Kalau di matematika, machine learning itu kayak algebranya. Dan kalau di IPA, ini tuh kayak biologi atau kimia. Jadi sub-levelnya lah. Dan turun lagi satu level, yaitu deep learning. Apa sih itu deep learning? Deep learning adalah bagian dari machine learning. Dan model deep learning ini bisa dibagi lagi jadi model diskriminatif dan generatif. Model bahasa besar atau LLM, Large Language Models, juga termasuk ke dalam deep learning. Dan di persimpangan antara model generatif dan LLM adalah teknologi yang mendukung aplikasi yang kita semua kenal kayak ChatGPT dan Google Gemini. Kalau ini info yang baru buat lo juga, tolong tulis di komentar udah seberapa banyak sih kalian tahu tentang AI biar kita bisa sesuaiin juga materinya ke depannya. Oke, sekarang setelah kita ngerti gambaran besar dan cara berbagai disiplin ilmu duduk bersamaan, mari kita bahas poin-poin kunci yang perlu lo tahu di setiap level. Jadi gini, machine learning itu program yang pakai data masukan buat latih model. Model yang udah dilatih ini bisa buat prediksi dari data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Contohnya aja deh, lu latih model pakai data penjualan Nike. Nanti, modelnya bisa dipakai buat prediksi penjualan sepatu baru dari Adidas, perusahaan lain, berdasarkan data penjualan Adidas juga. Ada dua jenis model machine learning yang paling umum, yaitu model pembelajaran yang supervised dan non-supervised. Bedanya, model yang supervised ini pakai data yang udah dilabelin, sedangkan yang nggak supervised berarti pakai data yang nggak dilabelin. Ibaratnya kalau supervised learning tuh lu nggak tahu si robotnya, ini adalah apel, ini adalah banana, ini adalah jeruk. Sedangkan di unsupervised dia harus cari tahu sendiri kira-kira buahnya tuh apa. Nah, satu perbedaan besar antara dua model itu adalah setelah model pembelajaran supervised ini membuat prediksi, dia bakal bandingin prediksinya dengan data latihan yang dipakai buat melatih model itu. Kalau ada perbedaan, dia coba untuk tutup gap itu. Sementara model pembelajaran yang unsupervised nggak melakukan ini. Nah, sekarang kita udah paham dasar-dasar dari machine learning. Saatnya bahas tentang deep learning. Deep learning ini berarti jenis dari machine learning yang gunain sistem namanya jaringan saraf tiruan atau artificial neural networks. Nggak usah khawatir, terlalu kompleks bahasanya, tapi yang lu perlu tahu sekarang adalah artificial neural networks itu terinspirasi dari otak manusia dan kelihatannya kayak gini. Kalian bisa lihat sendiri ada banyak lapisan-lapisan node dan neuron, dan semakin banyak lapisannya, semakin kuat modelnya. Nah, karena ada jaringan neural ini, kita bisa sekarang melakukan yang namanya pembelajaran semi-supervised, di mana model deep learning dilatih dengan sedikit data yang dilabeli, tapi banyak data yang tidak dilabeli. Contohnya, bank mungkin menggunakan model deep learning ini untuk mendeteksi kecurangan. Bank itu bakal menghabiskan waktu sedikit untuk nandain atau ngelabelin 5% transaksi sebagai penipuan atau bukan penipuan. Dan mereka ninggalin 95% transaksi lainnya tanpa dilabelin, karena mereka nggak punya waktu atau sumber daya untuk ngebuat label di setiap filenya. Magicnya baru kelihatan saat model deep learning gunain 5% dari data berlabel tersebut untuk belajar konsep dasar tugasnya. Dan ini masih keren banget. Kita masih belum selesai karena deep learning bisa dibagi menjadi dua tipe, model diskriminatif dan generatif. Model diskriminatif belajar dari hubungan antara label dari titik data dan cuma punya kemampuan untuk mengklasifikasikan titik data tersebut. Misalnya, penipuan atau bukan penipuan. Contohnya lu punya segerombolan gambar atau titik data. Lu sengaja label beberapa diantaranya sebagai gajah atau beberapa tuh semut. Model diskriminatif ini bakal belajar dari label gajah atau semut, dan jika lu submit gambar gajah, model tuh bakal ngebuat prediksi label untuk titik data baru itu, yaitu gajah. Nah, sekarang kita nyampe ke generatif AI. Bedanya sama model yang diskriminatif, model generatif ini belajar tentang pola-pola di data latihan. Terus setelah mereka terima input prompt teks dari kita, mereka bakal menghasilkan sesuatu yang baru berdasarkan pola-pola yang baru aja mereka pelajarin. Balik lagi ke contoh binatang deh. Gambar atau titik datanya, data point-nya, nggak dilabelin sebagai gajah atau semut. Jadi model generatif bakal cari dalam bentuk pola-pola. Oh, data ini punya 2 telinga, 4 kaki, ekor, dan punya hidung yang panjang. Saat diminta untuk menghasilkan sesuatu yang disebut gajah, model generatif ini bakal menghasilkan gambar yang baru berdasarkan pola-pola yang udah dia pelajari. Ada cara super simpel buat tentuin apakah sesuatu itu AI yang generatif atau enggak. Kalau hasilnya adalah angka, klasifikasi, spam atau enggak spam, atau probabilitas, itu bukan AI yang generatif. AI baru disebut generatif kalau outputnya adalah teks bahasa alami, gambar, atau audio. Pokoknya AI generatif ini menghasilkan sampel baru yang mirip dengan data yang dia ajari sebelumnya.
Ini mirip kayak kalau kalian udah nonton video-video kita sebelumnya, kita ngomongin tentang Udio buat bikin musik, kita ngomongin tentang Suno juga buat bikin musik, dan pasti lu udah banyak pengalaman dengan tipe model generatif AI. Kayak kita pasti udah kenal dengan kayak ChatGPT, itu kan text to text, ada juga Gemini dari Google. Tipe model umum yang lain juga termasuk model teks ke gambar kayak Midjourney, DALL-E, dan masih banyak lagi. Selain itu model teks ke video juga termasuk, contohnya kayak ada Pika, dan nanti bentar lagi juga bakal ada Sora dari OpenAI, itu bakal keren banget. Dan ada juga model teks to 3D, atau model teks ke tugas yang udah dilatih untuk ngelakuin tugas spesifik tersebut. Misalnya kalau lo ngetik summarize my unread emails, Google bakal ngeliat inbox lu dan rangkum email-email yang lo belum baca. Sekarang kita pindah ke model bahasa besar atau Large Language Models atau LLM. Jangan lupa juga kalau LLM itu juga subbagian dari deep learning. Dan meskipun ada beberapa yang bilang mereka tuh hal yang sama, sebenarnya LLM dan AI generatif itu hal yang beda loh. Perbedaan pentingnya adalah LLM yang umumnya dilatih dengan set data yang sangat besar dan disesuaikan untuk tujuan-tujuan yang spesifik. Apa sih maksudnya? Bayangin lu punya anjing peliharaan deh. Ada poodle lu. Dan anjing poodle lu ini bisa dilatih perintah dasar kayak sit, duduk, kasih tangan, atau putar-putar di tempat. Tapi bayangin kalau anjing lu itu ditugasin buat jadi anjing polisi atau anjing pemburu. Pastinya anjing lu bakal perlu latihan khusus lagi dong supaya mereka bisa punya spesialisasi dan skill di tugas-tugas tersebut itu. Nah, ide yang serupa juga berlaku untuk LLM. Mereka pertama kali dilatih untuk selesain masalah bahasa umum kayak klasifikasi teks, ngejawab pertanyaan, ngerangkum dokumen, dan bikin teks baru. Nah, LLM ini bisa disesuaikan untuk ngejawab masalah spesifik di berbagai bidang kayak retail, keuangan, kesehatan, hiburan, atau sektor lainnya, marketing for example. Ini fun fact aja, tapi di Aiko sendiri juga kita lagi kembangin LLM khusus yang ngerti banget di bidang marketing dan content creation. Ini bakal kita share ke kalian semua begitu toolsnya udah siap. Jadi di kehidupan nyata, memang kayak misalnya rumah sakit tuh, mereka pakai model LLM yang udah dilatih sama salah satu big tech companies, dan mereka nyesuaiin modelnya pakai data medis mereka sendiri, buat ningkatin akurasi dari diagnosa X-ray dan tes medis lainnya. Ini memang win-win solution banget, soalnya perusahaan gede jadi bisa ngabisin miliaran buat ngembangin model bahasa umum, terus ngejual si LLM itu ke institusi kecil kayak ke perusahaan retail, bank, ke rumah sakit, ke Aiko misalnya yang nggak punya sumber daya untuk ngembangin model LLM sendiri. Itu dia tadi pembahasan yang mendasar tentang AI dan apa aja sih klasifikasinya. Mungkin bahasanya agak sedikit teknis, tapi lu bisa replay video ini dan ikutin pelajarannya pelan-pelan. Atau mungkin lu pengen ilmu ini disampaikan secara langsung lewat pakar yang udah ahli. Ya, buat lo yang masih penasaran, mending join ke Aiko sekarang juga. Aiko tuh apa sih? Jadi Aiko adalah komunitas AI pertama di Indonesia yang bisa jadi tempat buat lo belajar dan mendalami hal-hal yang berhubungan sama AI. Di sana kita bisa saling diskusi, sharing ilmu, bahkan curhat soal masa depan lo di era AI nanti. Aiko tuh sering banget bikin acara, offline maupun online, weekly activities, dan masih banyak lagi. Jadi buat kalian yang pengen maju dan melek sama dunia AI, subscribe ke channel ini dan gabung Aiko sekarang juga.